Jaya yang berbahagia. Selanjutnya yaitu gaya KPU melayani, yaitu tangan kanan di dada kiri. Di acara KPU Ghost to School, kampus dan pesantren. Jadi ada 3 lokus yang memang ditekan. Selamat siang Bapak Ibu, sehat? Khusus Mas Adnan, selamat datang kembali di Universitas Brawijaya di FISIP. Ibu Rohani selamat datang juga di FISIP. Ibu, mungkin zaman dulu FISIPnya belum seperti ini ya Bu. Oke, agak berbeda. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kota Malang, kota impian. Kota yang menjadi harapan pelajar dan mahasiswa untuk menata masa depan. Bapak, Ibu, teman-teman, pemilih apa kabar sekalian? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, Dekan Fakultas FISIP Universitas Brawijaya, Bapak Anang Sujoko. Matur nuwun rawuhipun, matur nuwun sudah memfasilitasi kami, Pak. Yang kami hormati para pejabat dari Sekjen KPU RI, Pak Ari beserta seluruh staf. Kemudian teman-teman dari KPU Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu narasumber dan juga moderator, teman-teman pemilih muda yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, matur nuwun rawuhipun, mudah-mudahan senantiasa sehat dan semangat mengikuti kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan tadi, kegiatan hari ini KPU Ghost to Campus bertempat di FISIP Universitas Brawijaya. Ini merupakan salah satu ikhtiar kami penyelenggara pemilu untuk menyapa pemilih muda, terutama di lingkungan Universitas Brawijaya, tepatnya di FISIP. Kegiatan ini merupakan program nasional yang dilaksanakan di 9 lokus seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Arif. Alhamdulillah Universitas Brawijaya terpilih sebagai salah satu lokus oleh KPU RI. Bersyukur dan bangga teman-teman yang ada di Universitas Brawijaya. Saya juga alumni Brawijaya, Pak. S1 dan S2 saya habiskan di kampus ini dan berkesempatan mengabdi bergabung di Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tapi sejak menjadi penyelenggara, karena kami tidak boleh rangkap jabatan, kami harus cuti dan meninggalkan kampus tercinta. Jadi kalau hari ini kami berkesempatan hadir di kampus, itu sesuatu yang sangat istimewa bagi kami, mengingatkan kembali dari mana kami berasal dan di mana kami diterpa, supaya kami bisa menjadi penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Bapak Ibu yang saya hormati, dari 9 lokus penyelenggaraan KPU Ghost to Campus, Jawa Timur merupakan salah satu lokus yang menjadi perhatian. Kenapa demikian? Karena DPT di Jawa Timur, daftar pemilih tetap di Jawa Timur itu merupakan DPT terbesar kedua setelah Jawa Barat. Jadi kalau seluruh Indonesia itu ada hampir 204 jumlah pemilih yang telah ditetapkan, di Jawa Timur kita ada 31 juta. Jadi hampir 15%-nya pemilih itu ada di Jawa Timur. Nah, maka ini menjadi salah satu pertimbangan tersendiri bagi pimpinan kami di KPU RI untuk bisa memberikan perhatian bagaimana mengelola pemilih di Jawa Timur. Jadi pemilih yang pertama terbesar adalah di Jawa Barat, sekitar 17%, 35 juta. Kemudian yang kedua Jawa Timur, yang ketiga kemudian Jawa Tengah, sekitar Jawa Tengah itu sekitar 10%, Pak.
Jadi sebenarnya kalau pemilu itu menggarap 3 provinsi itu sudah sudah lebih dari cukup untuk perolehan suara. Makanya provinsi-provinsi ini menjadi perhatian dan ladang yang akan diperebutkan oleh para kontestan. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk menyadarkan pemilih bagaimana sesungguhnya peran kita nanti di kegiatan pemilu. Bapak Ibu, tema hari ini anak muda membangun bangsa. Ini tema yang luar biasa, mengistimewakan kedudukan anak muda. Kenapa demikian? Karena dari struktur penetapan DPT kita mengetahui hampir 52% DPT kita didominasi oleh pemilih muda, yaitu teman-teman yang berada di kisaran usia 17 sampai kurang lebih 40 tahun atau generasi Z dan Z atau generasi milenial. Sehingga karakteristik ini, potensi ini harus kita kelola dengan baik dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing generasi. Kenapa kemudian kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini juga bertempat di kampus? Ya? Karena kampus adalah representasi dari berkumpulnya anak-anak muda, berkumpulnya calon-calon cendekiawan, berkumpulnya pemilih-pemilih yang cerdas ada di kampus. Makanya sangat tepat sekali ketika kemudian sasaran lokus kegiatan pendidikan pemilih ini kita laksanakan di kampus. Apalagi Brawijaya. Berapa jumlah seluruh mahasiswa yang ada di sini? Ribuan, mungkin 50.000 lebih gitu ya. Berapa jumlah mahasiswa yang ada di FISIP? Sama, ribuan juga. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan tetap memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU Goes to Campus bertempat di FISIP Universitas Brawijaya Malang kami nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Program Studi Dr. Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya Malang, Bapak Dr. Wawan Edi Kuswandoro, Estos MSI. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini merupakan program nasional dari KPU terkait dengan Goes to Campus, School dan pesantren. Kenapa kampus, sekolah dan pesantren menjadi salah satu lokus perhatian kami? Karena kami berkeyakinan bahwa kampus, sekolah dan pesantren itu merupakan representasi dari kantong-kantong tempat-tempat pemilih muda ya. Dan sebagian besar dari mereka itu adalah pemilih pemula. Meskipun pemilih muda itu belum tentu pemilih pemula. Kemudian alasan yang kedua, karena dari struktur DPT yang sudah ditetapkan itu hampir 52% DPT kita didominasi oleh kelompok milenial, Gen Z di sana. Maka ini menjadi perhatian kami. Kemudian yang ketiga, lokus-lokus tempat kami melaksanakan kegiatan Goes to Campus, School dan pesantren ini salah satunya adalah karena memang DPT-nya cukup besar. Misalnya Jawa Timur itu terbesar kedua setelah Jawa Barat. Jadi kalau KPU RI sudah menetapkan hampir 204 juta DPT, 15%-nya ada di Jawa Timur, 17%-nya ada di Jawa Barat, 12%-nya ada di Jawa Tengah. Nah, itu kan potensi yang memang harus kita kelola dengan baik ya, dengan memberikan pemahaman, edukasi terkait dengan pentingnya kepemiluan dan memberikan kesadaran kepada mereka untuk bisa terlibat secara aktif di pemilu. Makanya meskipun kami tidak bisa menjangkau seluruh kampus yang ada di Jawa Timur, tapi setidaknya kami berharap melalui FISIP UB ini, kemudian getuk tular antar mahasiswa itu sedikitnya bisa mengingatkan kembali terkait dengan agenda nasional yang mereka harus ikuti bersama. Apakah nanti akan kampus lain sudah berapa yang sudah
melaksanakan sosialisasi? Jadi di samping program nasional ini, kami nanti berharap KPU di tingkat kabupaten kota bisa mengadopsi program ini untuk bisa dilakukan di lokal masing-masing. Kalau sampai hari ini Jawa Timur sudah berapa lokasi Bu untuk tempat pendidikan? Banyak sih Mas, kita memang Ghost to Campus kita lakukan, tetapi juga ada teman-teman kampus yang datang ke KPU, ke tempat KPU dalam bentuk kunjungan. Dalam bentuk kunjungan, di sana mereka diskusi itu juga ada. Cuman jumlahnya tempatnya berapa nanti kami informasi kembali ya. Itu juga respon interaksi masyarakat ini pengerjaannya apa? Oh luar biasa, mereka sangat kritis, mereka sadar betul potensi yang ada di diri mereka. Tinggal bagaimana kemudian nanti mereka mengaktualisasikan potensi yang ada pada dirinya itu pada perhelatan di pemilu tahun 2020. Oh kabarnya bisa di kampus nih. Nanti bagaimana mekanisme pelaksanaan? Jadi untuk TPS, di samping TPS reguler itu sesungguhnya KPU memfasilitasi TPS lokasi khusus. TPS lokasi khusus itu adalah TPS yang didirikan bagi teman-teman dari TPS lain yang pada saat hari itu dipastikan ada di lokasi itu. Misalnya di pondok-pondok pesantren, di asrama-asrama mahasiswa, itu kita sudah ada TPS lokasi khusus. Nah, cuman itu memang prosedurnya harus ada pengajuan dari pengelola setempat, kemudian disertai by name-nya. Jadi memang dipastikan bahwa yang bersangkutan pada saat 14 Februari memang ada di situ. Nah, kemudian nanti KPU menetapkan, dan itu sudah include ditetapkan pada saat penetapan DPT di 20 Juni kemarin. Sosialisasi kepada generasi muda seperti ini selain di kampus, sekolah, dan pondok pesantren gimana aja? Sebenarnya untuk yang segmen pemuda itu di komunitas-komunitas juga kita kerjakan, di kelompok-kelompok disabilitas yang tidak hanya soal disabilitasnya tapi dia masuk pada kelompok muda juga kita kerjakan. Hari ini teman-teman sesungguhnya di kabupaten kota itu sudah menjalankan program secara mandiri sesuai dengan kebutuhan lokal. Misalnya sehari sebagai pembina upacara, masuk di SMA setiap hari Senin mereka sudah masuk ke sana. Dekan Visip Universitas Brawijaya Malang, Bapak Profesor Sujogo SOS MSI Dekom. Peneliti. Dan kami sebagai ini teman-teman ya, sayembara video challenge dengan hashtag KPU ini ada kolaborasi sehingga di mahasiswa sebagai pemilih muda itu bukan hanya sekedar memilih, tetapi dari penyelenggara pemilu encourage mereka memilih dengan yang bijak, memilih dengan benar, memilih dengan hati nurani. Ini artinya apa? Bahwa ketika memilih apapun pilihan itu akan menentukan masa depan bangsa. Sehingga dengan acara ini saya harapkan mahasiswa pemilih pemula itu betul-betul memiliki bekal, memiliki informasi yang cukup, siapa yang layak dipilih, siapa yang layak untuk memimpin bangsa ini ke depan, sehingga dihindari ada misinformasi atau penyebaran-penyebaran hoax yang itu akan menjatuhkan harkat martabat bangsa sendiri. Dengan adanya sosialisasi ini saya harapkan masyarakat kita dengan agen-agen perubahan, saya harapkan nanti mahasiswa di sini menjadi agen sebagai pemilih-pemilih yang benar, pemilih-pemilih yang wise, bijak. Harapan saya seperti itu. Media sosialnya yang nggak bisa menilai ya kalau seperti itu. Ya, kita memang memiliki mata kuliah. Dan hadiahnya pastinya menarik ya. Dari Pasti dong sampai dengan 1 juta bagaimana menyikapi informasi. Rupiah. Boleh tepuk tangan. Kemudian bagaimana menelusuri informasi. Dan tentu saja yang terakhir banyak mata kuliah kita untuk membangun karakter bahwa kita memilih itu memiliki tanggung jawab. Apapun pilihan kita itu pukul 11 jadi kita kasih tentang waktu 1 sehingga jam lagi harapan jalan setiap kali ada mata kuliah yang kita berikan. Oke, jangan lupa video yang paling menarik, yang paling bagus, yang paling jadi ada berkaitan masalah how to get the information, kemudian bagaimana bermasyarakat dengan baik ya, bersosial dengan baik,
kemudian kita mengerti hukum media, kemudian ada pelajaran-pelajaran masalah psikologi. Baik, Bapak, Harapan kami mereka dewasa dalam memilih. Nah, ketika dewasa dalam memilih, apapun yang akan dipilih itu tentu saja banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Dan pertimbangan ini tentu saja berkaitan masalah nilai yang akan membangun bangsa kita untuk lebih baik semacam itu. Oke, ya, siap. Sukses selalu teman-teman semuanya ya.